kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau Sabtu untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya. Dan saya kira ini momentum yang sangat bagus kepada majelis hakim yang nanti ada di MK. Akhirnya pengumuman resmi KPU pun keluar. Di tengah banyaknya kontroversi, disambut dengan mogoknya aplikasi Sirekap, KPU tetap mengumumkan hasil resminya dengan menetapkan kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024. Apakah ini adalah hasil akhir? Belum. Karena Anies dan Ganjar sudah sepakat untuk membawa kecurangan dalam proses pemilu ini lewat hak angket dan ke Mahkamah Konstitusi. Meski harapannya juga setipis kertas, karena belum ada sejarahnya Mahkamah Konstitusi kita membatalkan hasil perhitungan resmi KPU. Kalau nanti MK berani membatalkan dan melakukan pemilu ulang, wah, ini menarik. Berarti ada sejarah baru tertulis di Indonesia dan ini tentu membuat banyak pihak marah. Kita tunggu aja di mana drama ini akan berakhir nantinya. Apakah akan mencapai puncaknya atau justru anti klimaks dengan hasil yang sudah kita duga sebelumnya. Di Kenya, Afrika, tahun 2017 pernah terjadi pembatalan calon presiden yang sudah ditetapkan menang oleh KPU mereka oleh Mahkamah Agung. Situasi ini dianggap bersejarah oleh masyarakat Kenya karena belum pernah ada sejarah di negara mereka presiden yang sudah ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang, kewenangan atau kemenangannya dibatalkan oleh mahkamah. Tapi itulah yang terjadi di Kenya, negara yang selalu kita anggap miskin, tetapi demokrasinya luar biasa. Tahun 2017, calon petahana di Kenya yang sudah ditetapkan menang oleh KPU Kenya bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan pemilu diulang lagi karena Mahkamah Kenya melihat ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh incumbent Presiden Kenya dengan memanfaatkan fasilitas negara. Apakah Mahkamah Konstitusi kita berani seperti Mahkamah Kenya yang membatalkan pemilu karena banyaknya bukti-bukti kecurangan? Terlalu jauh mimpi itu. Sifat orang kita kebanyakan pragmatis dan membiarkan banyak kecurangan, yang penting situasinya aman. Itulah kenapa negeri kita ini sulit maju, karena terlalu toleran terhadap kecurangan apapun dengan alasan demi keutuhan bersama. Tapi kalaupun Ganjar pada akhirnya diputus harus kalah dalam pemilu 2024 yang dibilang pemilu paling brutal dalam sejarah reformasi ini, biar bagaimanapun saya bangga. Secara angka mungkin kita kalah, tetapi secara moral kita itu menang. Jadi teringat tahun 2019 ketika Jokowi menang, pendukung Prabowo ngamuk berhari-hari dengan demo dan menewaskan 10 orang di jalanan karena menganggap pemilu curang. Tahun 2024 ini lebih adem karena yang kalah lebih berpendidikan dan tidak membawa kasus ini ke jalan dengan demo brutal yang mengorbankan nyawa. Kalaupun ada teriak kecurangan, teriakan ini dibawa ke ranah yang lebih terhormat seperti di ruang pendidikan hukum, di hak angket, dan di Mahkamah Konstitusi. Karena jalanan bukanlah segalanya. Saya pribadi bangga sudah mengawal Ganjar. Karena sebenarnya yang saya kawal itu bukan personal, tetapi mimpi besar bahwa Indonesia akan ada di tangan orang baik dan pintar. Selain itu, saya juga mengawal agenda reformasi yang sudah diciptakan oleh mahasiswa di tahun 1998. Kalaupun sekarang ini kalah dan Orde Baru muncul kembali, mungkin itu pembelajaran buat bangsa Indonesia tentang betapa pentingnya mata pelajaran sejarah supaya kita tidak lupa jati diri bangsa. Nah, oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara kita, Denny Siregar, tentang situasi
Pilpres di 2024 ini. Tentunya apa yang disampaikan oleh Denny Siregar ini sangat menarik dan sangat bermanfaat agar kita mengetahui situasi politik dinamika yang terjadi saat ini. Tentunya Denny Siregar membahas kemenangan Prabowo Gibran yang telah diumumkan oleh KPU. KPU telah mengumumkan bahwasannya Prabowo Gibran sudah ditetapkan menang dalam kontestasi Pilpres di 2024 ini. Nah, di situasi dalam tidak adanya keadilan atau situasi Pilpres yang tidak baik-baik, malah KPU mengumumkan kemenangan Prabowo Gibran. Padahal di situasi saat ini, dari kubu 01, dari kubu 03, mereka lagi membuat penolakan atau menuntaskan kecurangan-kecurangan dalam Pilpres di 2024 ini mengenai hak angket. Nah, teman-teman, Denny Siregar juga membahas soal adanya ketidakadilan atau adanya kecurangan dalam Pilpres. Denny Siregar soal menyinggung MK, yang dimana MK meloloskan Gibran yang tidak mencukupi usia atau batas usia, dan MK memberikan karpet merah terhadap Gibran dalam ikut kontestasi Pilpres di 2024 ini. Sebenarnya sah-sah saja ketika kemenangan Prabowo Gibran, asalkan sesuai dengan prosedur. Teman-teman, kemenangan ini sudah resmi diumumkan oleh KPU. Apakah nanti kemenangan ini bisa digugat ketika Ganjar atau Anies melakukan penolakan di KPU ataupun di MK? Nah, ini sangat menarik ketika nanti Pilpres di 2024 ini menjadi 2 putaran. Nah, ini agak sulit memang, agak minim ketika misalnya Ganjar bisa menggugat soal hak angket kemenangan Prabowo Gibran. Kita tunggu saja nanti teman-teman mainnya seperti apa yang dikatakan oleh Denny Siregar. KPU mengumumkan kemenangan Prabowo Gibran dalam situasi saat ini. Situasi Pilpres di 2024 ini jauh berbeda di 2014-2019. Yang dimana situasi saat ini sangat-sangat panas, sangat-sangat adanya kecurangan atau intimidasi. Menurut saya, dalam kontestasi ini adanya permainan atau manuver-manuver yang tertentu yang memiliki kepentingan kepribadian yang ingin berkuasa di Republik Indonesia ini. Kita doakan saja siapapun nanti pemimpin di NKRI ini memang hanya mementingkan rakyat, bukan mementingkan pribadinya sendiri. Saya harap ada sosok seperti Pak Jokowi selama 10 tahun memimpin NKRI ini. Peluang pekerja sangat banyak. Peluang dan meningkatkan ekonomi di negara Indonesia ini. Menuntaskan kemiskinan. Walaupun tingkat kemiskinan di Indonesia ini masih banyak, dan tingkat korupsi juga masih banyak. Nah, kita mencari pemimpin yang berani menuntaskan hal-hal mafia-mafia di negara Republik Indonesia ini. Tetapi saat ini memang banyak menuai kritikan terhadap sikap Pak Jokowi dalam Pilpres di 2024 ini. Adanya kontroversial, adanya oposisi terhadap sikap Pak Jokowi, dia yang dianggap yang memihak terhadap Prabowo Gibran. Sah-sah saja karena Gibran ikut dalam kontestasi Pilpres menjadi wakil dari Prabowo Subianto. Kita tidak bisa melarang hal tersebut. Tetapi dengan sikap yang dilakukan oleh Jokowi, memang banyak orang yang tidak terima. Banyak pengamat-pengamat politik. Ya, tapi sudahlah teman-teman. Kita fokus kepada KPU dan apa yang disampaikan oleh Denny Siregar tersebut. Inilah salah satu pembuktian
Tapi kita lihat saja ketika nanti orang yang tidak mampu atau hanya haus kekuasaan, kita lihat saja ketika nanti dikasih tanggung jawab besar, disitulah kelihatan karakter seseorang. Apakah ini memang sosok pemimpin atau tidaknya, kita bisa melihat nantinya, teman-teman. Karena seorang pemimpin harus memiliki sikap, memiliki integritas yang sangat tinggi, dan memiliki ide-ide prinsip yang sangat kuat dan komitmen dengan perkataan. Teman-teman, kalau kita memilih salah satu calon presiden yang berdasarkan hanya kata-kata manis doang, itu kita sudah salah. Tetapi bagaimana kita melihat calon pemimpin yang emang mementingkan rakyatnya, mementingkan Indonesia ini mau dibawa kemana. Itulah pemimpin yang harus kita pilih. Teman-teman, dimanapun Anda berada, mungkin sudah memahami situasi politik saat ini. Mungkin sudah tahu adanya kecurangan, adanya kesedihan melihat Pilpres di 2024 ini. Mungkin teman-teman tidak menggali juga hasil-hasil yang terjadi saat ini. Tetapi banyak masyarakat sedih dengan kecurangan dalam Pilpres di 2024. Banyak juga mengkritik soal Pak Jokowi yang bergabung kepada Prabowo Subianto, yang dimana Jokowi dianggap mengarahkan aparat-aparat untuk mendukung salah satu paslon, yaitu Prabowo Gibran. Nah, apakah teman-teman menerima hal tersebut? Kalau saya sendiri, saya tidak terima, teman-teman, ketika aparat diarahkan atau digerakkan untuk mendukung salah satu paslon. Karena aparat itu adalah salah satu instansi Republik Indonesia yang harus netral, yang bisa menjaga keamanan, bukan untuk kemenangan salah satu paslon tertentu. Itu menujulah kepada perkataan Denny Siregar tersebut. Saya paham apa yang dikatakan oleh saudara Denny Siregar, bagaimana situasi politik saat ini, yang sudah melanggar konstitusi, yang tidak taat undang-undang, yang dimana Jokowi sudah memberikan pangkat terhadap Prabowo. Nah, kita lihat saja teman-teman apa yang terjadi untuk kedepannya ketika nanti Pak Jokowi tidak menjabat sebagai presiden, ketika Pak Prabowo sudah dilantik menjadi presiden. Kita tuntut dengan program-program yang dilontarkan oleh Pak Prabowo. Kita tuntut itu nantinya, teman-teman. Saya sendiri sebagai rakyat Indonesia, pribumi yang cinta NKRI, sebagai anak muda, sebagai mahasiswa, kita harus bergerak menolak ketika ada kecurangan dalam Pilpres di 2024 ini. Nah, teman-teman, dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar, agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.